Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM 22340404144. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas usaha yang saya ambil, yaitu gorengan Ibu Yasdani. Di sini nama pemiliknya yaitu Ibu Yasdani, alamat usahanya Jorong Sungai Tambang 2, Gunangan Parit Dantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Jenis produknya yaitu makanan, terutama yaitu gorengan pastel. Bidang usahanya itu bidang kuliner. Usaha gorengan pastel ini sudah lama dijalankan oleh Ibu Yasdani. Usaha ini sudah berjalan sekitar 7 tahun, dari tahun 2017 hingga saat ini 2024. Ibu Yasriani masih menjalankan usahanya, yaitu membuat gorengan pastel di pasar 2 kali seminggu, yaitu pada hari Kamis dan Minggu. Tempatnya memproduksi usaha ini adalah di Perumahan Apernas Residence belakang Pasar Jorong Sungai Tambang 2, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Usaha ini dijalankan oleh Ibu Yasdani termasuk ke dalam usaha UMKM. Motivasi Ibu Yasdani dalam melakukan usaha ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dan laba dari suatu usaha tersebut dan masih melestarikan. Dalam usaha ini terdapat faktor eksternal, yaitu kelemahan dan kekuatan. Yang pertama yaitu kelemahannya. 1. Keterampilan. Penjual gorengan pastel mungkin tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan, pemasaran, dan branding. Yang kedua yaitu ketersediaan bahan baku. Pasokan bahan baku seperti tepung, telur, dan minyak. Yang ketiga yaitu persaingan. Banyaknya penjual gorengan pastel di pasaran dapat meningkatkan persaingan dan menurunkan probabilitas. Yang keempat, keterbatasan modal. Penjual gorengan pastel mungkin memiliki modal yang terbatas untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kelima yaitu keterampilan. Kurangnya keterampilan dalam membuat pastel yang menarik dapat membuat produk kurang diminati pembeli. Selain faktor kelemahan, terdapat juga kekuatan, yaitu 1. Rasa yang lezat. Pastel yang lezat dan gurih dapat menarik banyak pembeli. 2. Harga yang terjangkau. Harga pastel yang relatif murah dibandingkan dengan makanan lain menjadikan pilihan menarik bagi seorang pembeli. Yang ketiga yaitu mudah dijangkau. Gorengan ini mudah ditemukan di berbagai tempat seperti pasar, sekolah, pinggir jalan, dan tempat jualan gorengan-gorengan lainnya. Yang keempat yaitu keuntungan yang potensial. Bisnis gorengan pastel dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar, dapat dikelola dengan baik. Yang kelima, kesempatan atau berinovasi. Penjual gorengan pastel dapat berinovasi dengan menciptakan rasa dan variasi pastel yang baru. Setelah faktor internal, terdapat juga faktor eksternal dalam usaha gorengan ini. Faktor eksternal yaitu ancaman dan peluang. Yang pertama, ancaman. 1. Kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku seperti tepung, telur, minyak goreng, dan dapat menurunkan probabilitas bisnis gorengan pastel. Yang kedua yaitu pesaing dari produk lain. Persaing dari produk lain seperti gorengan lain dan makanan siap saji dapat menurunkan permintaan terhadap gorengan pastel, seperti makanan yang kekinian akan menurunkan minat konsumen terhadap pastel karena masyarakat mengikuti tren yang pada saat itu. Yang ketiga yaitu perubahan selera konsumen. Perubahan selera konsumen dapat membuat gorengan pastel menjadi kurang diminati. Yang keempat, ketentuan pemerintah. Ketentuan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan dan keamanan pangan dapat meningkatkan biaya produksi gorengan pastel ini. Yang kedua yaitu peluang. Peluang ini ada beberapa. 1.
Pertumbuhnya penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan permintaan terhadap gorengan pastel. Semakin banyak penduduk di daerah tempat jualan, maka semakin banyak peminatnya. Karena jumlah penduduk akan mempengaruhi peminat belanja suatu gorengan. Yang kedua yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatkan daya beli masyarakat, mungkin mereka untuk membeli lebih banyak makanan termasuk gorengan pastel. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat membantu penjual gorengan pastel dan dalam memasarkan produk mereka secara online, misalnya memasarkan gorengan pastel dengan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WA dan lain-lain. Dari data matriks IV dan EV yang telah didapat kemarin, yaitu dapat disimpulkan bahwa EV-nya 3,38 dan IV-nya 3,05. Jadi usaha Ibu Yasriani ini berada pada titik kuning, yaitu jaga dan pertahankan. Dan dapat disimpulkan juga yaitu matriks SO, WO, ST dan WT. SO-nya 1, SO-nya ada 3, yaitu 1, jangan takut untuk mencoba rasa dan bahan baru, menciptakan rasa baru dan menarik. Ini gabungan dari S1 dengan O3. Yang kedua yaitu lokasi yang tepat dan membantu menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan. Ini gabungan dari S2 dengan O5. Yang ketiga yaitu untuk memiliki strategi yang tepat, penting untuk memadukan inovasi teknologi dengan kebutuhan pasar yang menguntungkan. Gabungan dari S4 dengan O2. Sedangkan WO-nya yaitu 1, gunakan teknologi baru seperti media sosial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Gabungan dari W3 dengan O2. Yang kedua yaitu lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen target. Gabungan dari W3 dengan O4. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen dan membangun hubungan yang lebih dekat serta mengelola keuangan dengan bijak. Gabungan dari W1 dengan O2. Data ST-nya yaitu 1, tetap update dalam tren terkini dalam industri makanan dan minuman, termasuk tren rasa, bahan-bahan, dan teknologi. Gabungan dari S1 dengan T2. Yang keduanya, mempertahankan produk yang unik agar bersaingan bisa dipertahankan. S1 dengan T1. WT yaitu 1, buatlah daftar pengeluaran dan kategori berdasarkan kebutuhan dan kepentingan, yaitu W4 dengan T3. Yang kedua, gunakan teknologi terbaru seperti media sosial untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas bisnis, W3 dengan T2. Yang ketiga, tentukan target pasar, pahami kekuatan dan kelemahan, dan lakukan tren yang sedang berkembang di industri, W3 dengan T1. Dari data QSPM didapat total tasnya adalah SO1 sama dengan 5,1, SO2 5,33, SO3 5,96, WO1 5,25, WO2 4,96, WO3 5,62. Yang ST-nya ST1 sama dengan 5,29, ST2 5,12. Yang WT1 yaitu 5,68, WT2 5,03, WT3 yaitu 5,68. Disimpulkan QSPM-nya yaitu SO1 berada pada peringkat 9, SO2 berada pada peringkat 5, SO3 berada peringkat 1, WO1 berada pada peringkat 7, WO2 berada peringkat 11,
WO3 berada di peringkat 4, ST1 berada di peringkat 6, ST2 berada di peringkat 8, ST1 berada di peringkat 3, WT2 berada di peringkat 10, WT3 berada di peringkat 2. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan secara singkat mengenai usaha gorengan Ibu Yasriani.